Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ngaji pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Ki Haji Hasyim Asy'ari, para ulama, para kiai yang mendirikan bangsa ini. Tak lupa pada keluarga kita yang sudah meninggal, dan kita sendiri, para santri, para jamaah, serta kaum muslimin, muslimat yang mengikuti ngaji pada kali ini. Ala niyah as-shalihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada halaman 36 baris ketiga dari bawah, atau nomor 3 dari bawah. Watasi'u tawi adab kang nomor 9, adab santri, adab murid, adab mahasiswa, adab pencari ilmu kepada gurunya yang nomor 9, yaitu ayyuhsina, iku ayyuhsina yen to bagusi sapa muta'alim, sapa murid, khitabahu ing omongane murid, omongane muta'alim, ma'asyaikhi sertane guru, biqadril imkani kelawan kira-kirane kongang, atau kelawan kira-kirane kongang. Yang ke-9 yaitu memperbaiki pembicaraan atau memperbaiki ucapan bersama dengan gurunya, atau memperbaiki ucapan dengan gurunya, biqadril imkan, ya atau dengan kemampuannya, semampunya, gitu bahasanya. Memperbaiki ucapan dengan gurunya semampunya. Fala yaqulu mongko aja ngucap sapa murid muta'alim lima krana apa? Jadi janganlah santri, mahasiswa, murid itu mengucapkan 5 krana apa? Karena apa? Sidik-sidik tanya. Jadi kebanyakan tanya itu sebenarnya tidak baik. Gitu. Pak Guru,
kenapa sih kok terlambat? Nah, Pak Guru, kenapa kok bajunya belum disetrika? Pak Guru, kenapa toh ini ini. Nah, kebanyakan mengucap 5 karena kenapa. Nah, kebanyakan tanya kenapa itu tidak baik menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit mengucapkan kenapa ini, kenapa itu. Wala nusalimu lan ora terima sapa kita kabeh. Saya enggak terima, saya dibeginikan, gitu. Wah, awas ya. Jadi guru, saya enggak terima atas jeweranmu. Saya enggak terima atas ucapanmu. Lu iki santri enggak sopan. Saya tidak terima. Kemarin saya dihukum Pak Guru. Saya tidak terima atas perlakuan dosen itu di kelas. Saya tidak terima atas atau kami tidak terima atas perlakuan guru-guru kami. Ini enggak sopan. Jadi mengatakan kita tidak terima, kami tidak terima atas ucapan, atas perilaku, atas tindakan guru itu. Kalaupun ada guru itu akhlaknya mungkin keseleo atau kurang baik, ucapannya mungkin tidak disengaja, ya sampaikan saja dengan baik. Pangapunten Ustadz, pangapunten Bapak dosen, kemarin panjenengan kok ngendikan terkait vaksin, terkait COVID ini ku leres mboten nggih. Nah, begitu. Jangan langsung saya tidak terima atas share-sharean ini, mohon untuk dicabut. Itu tidak baik, enggak sopan. Walaman nakola walalan ora ngucap sapa santriman utawi sapa nakola kang nukil sapa man hadza ing iki, dan dia selalu mengucapkan siapa yang menukil. Artinya ketika guru ngomong ini, ustadznya ngomong itu referensinya mana? Mama itu nukilan dari mana? Ngutip dari mana? Itu. Setiap ucapannya ditanyakan, apalagi di tengah penjelasan itu ditanyakan kutipan itu dari mana? Dari kitab apa gitu. Itu sebenarnya tidak baik. Enggak sopan gitu ya. Wala ainalan orang ngucap sapa muta'alim aina iku ana ngendi, mau di'uhu utawi referensi utawi ya referensi atau judul bisa. Mau di'uhu utawi referensine hadza utawi tempat judul ya atau ya referensi wae utawi referensine hadza wasyabalan sepadane zalika mengkono 5 wala nusallimu wala man naqala hadza wala aina maudhi'uhu. Nah, wasyabalan nyerupani atau madani dalika ing mengkono-mengkono wala nusalim wala man naqala
5 wala nusalimu wala man naqala hadza wala aina maudhi'un. Dan di mana referensinya? Nah, bukunya dari kitab apa? Sampai niku kok bicara seperti itu dari mana? Referensinya apa? Kitabnya apa? Jangan-jangan 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 itu bid'ah boleh. Tekan sampai di mana-mana itu, sampai karena apa? Karena yang demikian itu untuk menjaga agar kita ucapan-ucapan kita yang kita sampaikan kepada guru-guru kita itu tidak menyakiti hati beliau. Walaupun memang kadang itu betul, tetapi tata caranya yang tidak baik. Harus dengan adab, harus dengan kesopanan. Itu santri yang jos, itu mahasiswa yang jos. Bahkan Abdullah ibnu Umar ketika di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya atau bertanya pada para sahabat, mukmin yang baik itu bagaikan pohon. Siapa yang bisa menjawab? Itu pertanyaan Rasulullah di hadapan para sahabat. Padahal di situ Abdullah ibnu Umar itu bisa menjawab sebenarnya, tapi dia tidak mau menjawab. Karena apa? Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ali, di situ ada bapaknya Umar sendiri, begitu. Sampai-sampai karena ia tidak menjawab tadi, setelah ia sampai ke rumah ditanyai bapaknya, Abdullah, sebenarnya kamu bisa kan tadi? Ya, Allah saya bisa. Saya menjawab. Jawabannya kan pohon kurma gitu kan. Jadi mukmin yang baik itu laksana pohon kurma. Kalau di Indonesia ya pohon kelapa yang banyak manfaatnya. Masya Allah. Begitu itu tata cara kesopanan yang harus dibangun, karakter, pendidikan karakter yang harus dibangun sejak dini kepada para peserta didik, para pencari ilmu, bahwa dalam konteks ucapan qaul itu harus dia dengan nada-nada yang penuh dengan kesopanan. Fa in arada mongkon lamun kepingin sapa muta'alim murid istifadatahu amrih faidah saking guru amrih golek faedah sapa muta'alim atau nuprih faedah sapa muta'alim hu ing guru atau hu saking guru istifadatahu talatofa mongko ngalusake sapa muta'alim fil wusuli ing dalem teka ila dzalika maring mengkono istifadah. Maka apabila ia atau murid itu ingin mencari faedah atau mencari faedah ilmu dari gurunya, maka hendaklah ia berlaku lembut, berlemah lembut untuk mencapai istifadah tersebut. Artinya ya tadi, semuanya ucapan baik itu terkait gurunya kurang baik mungkin, atau ada kesalahan pada gurunya, atau mungkin gurunya mengatakan demikian sehingga ia tidak terima mungkin muridnya, atau gurunya itu ngomong berucap tidak menyampaikan referensi atau siapa yang membawa tulisan itu atau ucapan itu, ya harus disampaikan dengan talatuf, dengan alus bagus gitu. Ya tidak langsung di depan umum atau wah guru kayak hoa kayak nggak usah dipercaya itu
Wah, itu seringnya huak. Malah begitu. Itu muka berarti ya tidak istifadah. Nauzubillah min dari maka jadi santri, jadi murid harus istifadah. Mengambil faedah ilmu dari gurunya dengan cara talatuf. Kalau kita tahu di Al-Qur'an itu di tengah-tengah Al-Qur'an itu ada kata talatuf. Faliyatalatuf. Endingnya yaitu ya berlemah lembut, bersopan dengan kelembutan, ya begitu, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau kita mengatakan kenapa tuh Pak Guru saya tidak terima, kamu jenengan ngutip itu dari mana, siapa yang mengucapkan itu, mana referensinya? Nah, itu bagian dari kekerasan verbal ketika kita menyampaikan dengan nada keras, dengan nada-nada yang tidak sopan. Itu berarti ada kekerasan secara verbal terhadap guru kita. Ini berarti kezaliman. Repot nanti ya. Suma nuli huwa utawi muta'alim iku fi majlisin akhar ing dalem majlis liya. Suma huwa nuli utawi muta'alim fi majlisin akhar ing dalem majlis kang liya iku aula luwih utama ala sabilil istifadah ing atase dalan amrih faedah atau nuprih faedah. Artinya ketika santri murid di majelis ilmu yang lain maka lebih baik ya dengan cara istifadah, artinya menyampaikan pendapat, menyampaikan ketidakterimaan, menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang baik, sehingga ia akan memperoleh faedah hikmah yang baik juga. Wa idza dzakaron lantat kalane ngucap nyebut sapa syekh guru syai'an ing suwiji-wiji fala yaqulu mongko aja ngucap sapa muta'alim hakaza kaya mengkene kulta ngucap sapa sira. Apabila guru tadi atau syekh menyebut sesuatu, mengucap sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan kayak begitu saja kamu ucapkan. Terus diterangkan daki-daki, dijelaskan kayak ngono wae to jebule. Itu ternyata enggak boleh kamu mengucapkan kayak ngono wae itu. Tuasan aduh omongane ngono tok. Nah, itu ternyata enggak boleh, itu enggak sopan. Au khatara li utawa kemerent terlintas terlintas kerentak. Nah, kerentak atau terlintas apa za li maring ingsun atau terlintas maksudnya nggak diucapkan ya, terlintas dalam dirinya ngono wae. Nek tadi diucapkan ini ngono wae to coba. Ngono gelare doktor, gelare profesor, omongane ngono tok. Mondok aduh jauh-jauh ucapannya cuma apa itu loh, malah ngeremehkan kan, akhirnya meremehkan guru dosennya. Apa itu ramutu sampai gitu dah, ramutu ora jelas. Naudzubillah min dzalik au kadza utawa kaya mengkene kala ngucap sapa fulanun fulan. Wah, kaya ngene wae ucapane guru tadi begitu. Gak berbobot blas.
bayar mahal-mahal, nggak masuk, no in nggak masuk. Nah itu bagian dari apa? Akhlak yang tidak baik yang harus dihindari. Wa kadzalan koyok mengkene la yaqulu orang ngucap sapa murid muta'alim kala ngucap sapa fulanun fulan bi khilafi qaulika kelawan beda ucapan ne sira. Kala ngucap sapa fulanun fulan bi khilafi qaulika kelawan berselisih atau beda ucapane sira. Atau wa kadzan koyok mengkene fala yaqulu ya maksudnya fala yaqulu hakaza kulta au khatarali au kadza qala fulan. Begitu juga janganlah santri mahasiswa murid itu mengatakan ucapanmu itu apa? Ucapannya seseorang atau ucapan syekh ini, guru ini itu ternyata berbeda dengan pendapatmu, wahai guru itu. Jadi membanding-bandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya dengan gurunya. Ya pada titik tertentu tidak masalah, tetapi kalau disampaikan dengan yang nggak baik ya tentu itu akhlak, bicaranya akhlak adab. Omonganmu itu loh, pembicaraanmu, pendapatmu itu sudah menyelisih para ulama, para kiai, yes. Tidak masuk itu, tidak mutu, tidak boleh itu mengucapkan itu di hadapan gurunya secara vulgar, secara bebas. Au hadza au tawa hadza utawi qaul pendapat iku ghairu sahih ora bener. Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono qala fulanun bi khilafi qaulika. Atau ucapan ini ucapannya yang jenengan sampaikan itu tidak benar, penuh dengan kebid'ahan. Wah itu hak saja itu. Jadi yang seperti itu harus ditinggalkan oleh setiap santri. Begitu. Omongannya, ucapannya, penjelasannya guru itu wis tidak dibenar-benarkan, wis disalah-salah kiai. Ora ono benere. Lah itu ndak baik. Wa idza marolan tatkalane lewat sapa syekh ala qaulin ing atase pendapat au dalilin utawa dalil walam yadhar lan ora jelas au ala khilafi shawabin utawa ing atase nulayani bener atau ya nulayani bener li ghaflatin krana lali au kusurin utawa sembrono pepeko utawa sembrono nadhara mongko ningali sapa muta'alim fitil kalhalah ing dalem mengkono kejadian fala yughayyiru mongko ora nguwahi mongko ora nguwahi wajahu ing wajahe muta'alim au ainahu utawa peningale mripate muta'alim bal ya'khudhu balik ngelekake mengingatkan ngelekake sapa muta'alim hu ing guru bisibrin kelawan apa riang atau ya ajiri wajah zahirin kang jelas. Bisibrin kelawan ajiri wajah atau sukacita atau riang zahirin kang jelas kang tampak. Apabila
guru itu mengucapkan sesuatu atau terlintas pada guru tersebut suatu ucapan, atau tampak pada guru, terlintas pada guru suatu ucapan, dalil yang tidak jelas, dalilnya nggak jelas, ucapannya nggak jelas, atau ucapan dawuh penjelasannya guru itu menyelisihi kebenaran atau ya tidak benar. Karena apa? Karena mungkin lupa ya, karena lupa atau karena sembrono. Jadi penjelasannya tadi tidak diambilkan dari nas Al-Quran, Al-Hadis, alias sembrono atau karena lupa. Maka hendaklah santri itu, murid itu melihat pada kejadian yang seperti itu, ia tidak merubah wajahnya. Piye to guru kuwi lah gitu. Jadi merubah wajah. Piye to Pak guru kae. Wah, itu marahnya jangan sampai kita merubah wajah yang kita itu ketika melihat kejadian guru kita itu tidak jelas dalil. Omongannya cepet apa men? Gak paham aku. Piye to kae omongannya malah ora bener. Piye to kae? Nah, gitu. Wajahnya atau matanya itu berubah. Piye to? Nah, itu enggak baik. Akan tetapi hendaklah murid siswa itu mengingatkan dengan riang. Pangapunten Bapak mau ngendikane mboten surat Al-Baqarah tapi surat An-Nisa, bukan surat An-Nasr tapi surat Al-Asr, gitu. Itu disampaikan dengan riang sukacita atau dengan wajah yang riang, artinya tidak tampak ngice atau tampak. Akhirnya apa? Guru itu ya enak nanti menjawabnya. Begitu Pak Guru akhirnya menyakiti perasaan hati gurunya itu tidak baik. Maka sampaikanlah ketika ada ketidakjelasan atau tidak, itu harus sampaikan dengan yang baik gitu. Masya Allah, luar biasa ini Mbah Yasin Asy'ari ini. Detail banget. Fa inal ismata mongko sak temene kareksa saking salah atau kereksa saking salah, terhindar dari kesalahan fil basyari ing dalem menungso iku laisat ora ono ila lil anbiya, iku laisat ora ono apa ala ismah ila kejaba lil anbiya kedue para nabi sholawatullahi tawi sholawate Gusti Allah, rahmat takzim wasalamuhu lan selamatane Allah iku alaihin tetep ing ngatasé para nabi ajmain halih sekabehane. Iku alaihin tetep ing ngatasé nabi, para nabi ajmain halih sekabehane. Karena terhindar dari kesalahan itu, karena terhindar dari kesalahan pada manusia itu pasti ada, gitu bahasanya. Karena manusia itu pasti tidak mungkin tidak terhindar dari kesalahan, kecuali para nabi sholawatullahi wasalamuhu, kecuali para nabi. Jadi manusia itu tidak mungkin tidak terhindar dari suatu kesalahan. Pasti dia melakukan kesalahan. Yang tidak siapa? Para nabi, para rasul, begitu. Apalagi Kanjeng Nabi itu maksum, yaitu terjaga dari dosa kesalahan. Kita lanjutkan wala asyiru tawi kang nomor 10 iku idza sami'a, atau adab kang nomor 10 iku idza sami'a tatkalane
krungu mendengar sapa muta'alim asyaikha ing guru yadhkuru halih ngucap nyebut sapa guru hukman ing hukum fi mas'alatin ing dalam suwiji masalah au faidatan utawa ing faidah au yahki utawa nyeritakake sapa guru hikayatan ing suwiji hikayat cerita au yung sidu utawa nembangake melagukan menyanyikan sapa guru syi'ron ing syair wa huwa utawi murid iku yahfazu apal sapa murid dalika ing mengkono hukum masalah faidah atau yang lainnya asgo mongko mendengarkan mirengake sapa murid muta'alim isgha mustafidin kaya oleh mirenge atau mendengare wong kang ngalaf faedah isgha mustafidin kaya oleh mirenge atau mendengare wong kang ngalaf faedah lahu maring hukum masalah fil hali ing dalem tingkah muta'attisin kang ngelak ilahi maring hukum farihin tur bungah bihi kelawan hukum kaanahu kaya murid muta'alim lam yasma ora krungu sapa murid hu ing hukum qatu babar pisan kaanahu kaya murid iku lam yasma ora durung pernah krungu atau durung pernah krungu sapa muta'alim hu ing hukum tadi hukman qatu babar pisan atau sama sekali. Nah, penjelasannya adab yang ke-10 apabila santri murid mahasiswa mendengar guru itu menyebut menjelaskan mengucapkan suatu hukum masalah atau faidah atau ia menceritakan suatu cerita hikayah atau ia melakukan suatu syair sedangkan santri itu sudah hafal ya terkait hal itu, apa yang harus ia lakukan hendaknya? Maka hendaknya ia mendengarkan seperti layaknya orang yang ingin mengambil faedah dan layaknya orang yang haus terhadap hal itu dan ia bahagia dengan hukum tersebut atau dengan hal tersebut. Seakan-akan seakan-akan ia belum pernah mendengar sama sekali. Ka'anahu lam yasma'hu qattu. Seakan-akan ia belum mendengar sama sekali. Itu adabe. Nek guru itu hukume salat iku wajib. Ngono we. Apa langsung kelotok sampai itu enggak boleh. Ceritake si guru kae lho cerita wae masa kecile. Bosen aku belum krungu ceritane. Ayo ceritake keluargane we aku sampai bosen. Tapi enggak boleh seperti itu. Atau dia melakukan suatu syair alala tanalul ilma illa bisitatin. Wah, ngono we alala we sing di Saqawtu ila waqi'in su'ahidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ngono we, bosen aku. Nah, gitu jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik.
Apa yang harus dia lakukan? Hendaknya ya mendengarkan saja. Seperti orang yang ingin mencari, mengambil suatu faedah, dan ia layaknya orang yang haus terhadap hal itu dan ia bahagia dengan itu. Seakan-akan ia tidak pernah mendengar sama sekali terkait hal itu, gitu loh. Bosen aku omongannya kayak ngono paling kok ngono paling ki Pak Guru mesti kok ngomongin ngono ayo siapa yang pernah seperti itu tinggalkan, jangan diulangi lagi, itu enggak sopan, itu adab yang jelek terhadap gurunya. Qala ngucap sapa Ato Imam Ato radhiyallahu anhu, ini sak temene ingsun ikulah asma'u yektine krungu sapa ingsun al hadis ing hadis minarajuli saking wong lanang, saking pemuda ya, pemuda. Wa ana utawi ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun bihi kelawan hadis minhu saking rajul. Imam Ato itu pernah berkata, sungguhnya saya mendengar hadis dari seorang pemuda. Wa ana, dan sedangkan saya mengetahui hadis tersebut darinya. Jadi Imam Ato itu ulama yang besar, tapi ya mendengar hadis dari seorang pemuda. Apa gerangan yang atau akhlak apa yang dipakai oleh Imam Ato? Fa urihi mongkong menampakkan sapa ingsun menampakkan sapa ingsun hu ing rajul min nafsi saking awak dhewe ingsun ani sak temene ingsun ikula usinu orang bagusi sapa ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwiji-wiji. Fa'urihu, lalu saya menampakkan diriku bahwa saya tidak menampakkan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak bagus pada diri saya. Jadi setelah mendengar hadis yang diucapkan oleh rajul, padahal tadi yang Imam Ato itu sudah tahu, sudah hafal, sudah ngelotok, ia tetap menampakkan dirinya dengan sesuatu yang baik, atau ia tidak menampakkan sesuatu yang tidak baik atau gerangan-gerangan yang dapat menyakiti si rajul tadi, gitu bahasanya. Wa anhulan saking Imam Ato qala dawuh sapa Imam Ato inna ba'da suban sak temene sebagiane pira-pira pemuda iku layatahaddatsu omong-omongan sapa pemuda atau ya sapa sebagiane pemuda bihadisin kelawan hadis fa astami'u mongko ngrungokake sapa ingsun lahu maring ba'du suban kaani koyok to sapa ingsun koyok ingsun iku lam asma ora krungu sapa ingsun hu ing hadis walakot lan teman-teman sami'tu lan teman-teman krungu sapa ingsun hu ing hadis qabla ayulada sadurunge yen to dilahirake sapa rajul. Qabla ayulada sadurunge yen to dilahirake sapa rajul. Apa tindakan, apa perangai akhlak yang dibangun oleh Imam Ato ketika mendengar sesuatu yang ia sudah hafal, ia sudah ngelotok ya, sudah paham gitu. Imam Ato mengatakan beberapa pemuda itu
mengucapkan suatu hadis, atau sebagian pemuda itu mengucapkan suatu hadis lalu saya mendengarnya, maka saya seakan-akan tidak pernah mendengar hadis tersebut, padahal saya itu sudah mendengarnya, menghafalnya sebelum pemuda itu dilahirkan. Pemuda wae urung lahir Imam Atok sudah hafal, sudah mendengar. Tetapi yang ia tampilkan adalah adalah seorang ulama yang seakan-akan ia belum pernah belajar mendengarnya. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Angel tapi ya harus segera ini. Fa in sa'ala monggo lamun takon hu ing muta'alim sapa asyaikhu syekh inda syuru'i tatkalane tandang atau nalikane tandang fidzalika ing mengkono-mengkono masalah an hifdzihi saking apalane muta'alim. Apabila seorang guru atau apabila syekh guru itu seketika bertanya terkait masalah atau terkait masalah dari hafalannya, atau ketika guru itu bertanya pada murid seketika terkait hafalannya, fala yujibu mongko ora jawab sapa muta'alim bina'am kelawan lafat na'am atau kelawan ngucap na'am. 5 krono bareng fi ku tetep ing dalem na'am minal istighnai sangking semugih, minal istighnai sangking semugih atau ora butuh anisaihi saking guru fihi ing dalem dalika. Jadi kalau guru itu bertanya sudah hafal belum, maka hendaknya murid itu jangan menjawab sudah. Karena apa? Karena mengatakan demikian itu merupakan bagian dari tidak butuh pada guru tersebut. Jadi kalau mengatakan sudah hafal belum, sudah itu, padahal turun, maka itu dihindari. Masya Allah. Wala yakululan orang ngucap sapa muta'alim la ora belum paham 5 krana barang fiiku tetep ing dalem minal kadzibi saking goroh. Dan ia juga tidak boleh mengucapkan sudah paham belum padahal sudah, ya termasuk bohong pada gurunya. Apa yang terbaik yang harus ia lakukan? Balik yakulu ngucap sopo murid, uhibbu demen sopo ingsun an asma'a ing yen to krungu sopo ingsun hu ing dalika minasyekhi saking syekh au an astafida utawa yen to ngalap faedah sopo ingsun hu ing dalika minhu saking guru, au an astafida utawa yen to ngalap faedah sapa ingsun hu ing dalika minhu saking guru. Akan tetapi hendaklah murid itu mengucapkan saya suka mendengar hal tersebut dari guru dan saya ingin belajar kembali. Kalaupun terpaksa sudah hafal belum? Sampun, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti itu bermanfaat. Terima kasih Pak Guru. Itu harus begitu, jangan sudah hafal belum? Sudah.
kayak ngeremehke gitu loh. Itu yang kayak seperti itu nggak boleh. Ngeremehke berarti kan seakan-akan murid itu nggak butuh atas penjelasan guru lagi gitu loh. Atau dia sudah paham belum? Belum. Nah, itu nggak boleh kayak itu. Padahal sudah hafal, sudah paham. Pokoknya harus yang sopan lah. Begitu ya. Terakhir ya, wal hadi asyara lan utawi adab kang kaping 11 iku alayas biko yen ora disiki sapa muta'alim asyikha ing guru ila syarhi mas'alatin maring nerangake masalah, maring jelasake masalah, au jawab soalin utawa jawab pertanyaan. Adab yang ke-11 yaitu hendaknya murid tidak mendahului guru dalam menjelaskan masalah atau menjawab suatu masalah. Pemat diterangkan, oh fa'il iku adalah subjek, ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Lalu disela. Ya, fa'il itu subjek Pak Guru. Ya, itu enggak boleh. Menjelaskan mendahului penjelasan gurunya, kecuali kecuali memang diizinkan atau menjawab pertanyaannya guru secara wah saya bisa. Fa'il itu isim yang dirofa, dibaca rofa, didahului fi'il. Nah, itu enggak boleh itu. Wala yusawiqahu wala yusawiqa lan ora kena barengi sapa muta'alim hu ing guru minhu apa maring guru. Nah, minhu itu bimakna ila ya, minhu itu maring guru. Dan santri itu tidak boleh barengi, membersamai gurunya kecuali atas izinnya. Begitu. Melakukannya bareng. Nah, itu tidak boleh kecuali pangapunten yai asal gitu. Izin nggih. Enggak boleh marung. Wala yudhira lan ora mertelakake jelasake sapa muta'alim ma'rifatahu pengetahuane murid bihi kelawan syarha masalah. Jadi di hadapan guru itu tidak menampakkan ya, menampakkan pengetahuannya murid. Ya, murid itu tidak boleh menampakkan pengetahuannya di hadapan guru yang berlebihan. Itu bahasanya. Duaki apalagi dalam hati meremehkan. Nah, ini yang biasanya ini ujian yang berat. Sudah S1, gurune masih SD, dulu masih nggak pernah sekolah di kampus atau nggak pernah kuliah. Suatu saat berdakwah, apa itu? Ini loh Pak Guru sebenarnya ora mutu. Au idrakahu tawa penemuan murid lahu maring penjelasan suatu masalah, dan ia tidak boleh menampakkan penemunya atau ya temuannya di dalam masalah itu yang berlebihan sehingga hati guru itu tersakiti. Itu sekali lagi poinnya di situ. Sebenarnya itu ya kita menjelaskan, menerangkan di hadapan guru tidak masalah. Yang penting itu tidak ada rasa penghinaan, tidak ada rasa menyakiti gurunya gitu loh. Itu penting. Sedikit lagi. Wala yaqta'alan ora yen to motong sapa murid ala syekhe ing atase guru, kalamahu ing ucapane guru. Aya kalamin endine ucapan kana ana apa kalam. Dan hendaknya murid itu mahasiswa tidak memutus ucapannya guru
apapun, tidak memutus ucapan guru apapun. Dipotong di tengah jalan, enak-enak jelas kayak malah, wah, iya Pak, betul ya? Oh iya pantas. Pendidikan itu adalah mentransfer suatu ilmu, gitu. Wah, memindah ya Pak, gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Memutus ucapan guru di tengah penjelasan, di tengah jalan itu nggak boleh. Wala yusabiqolan orang disii sapa murid hu ing guru. Wala yusawiqolan orang barengi sapa murid hu ing guru. Guru jalan itu udah nggak boleh. Apa guru berjalan bareng itu nggak boleh. Barengi guru itu nggak boleh kecuali izinnya gitu loh. Karena apa? Guru itu banyak urusannya. Ngono enenge sampean iku malah sampean wis ketok luwe malah piye ora penak kudu njajake itu kan repot itu. Guru ada tamu yang segera pulang, guru ini ada kegiatan yang lain, lo eneng sampean itu malah ora penak, akhirnya malah nggak jadi ikut kegiatan yang lain gitu loh. Kecuali macam sampean izin, atas izinnya enggak masalah. Balias biro balik sabar sapa muta'alim hatta ya berugo hingga rampung sapa asyikhu syekh min kalamihi saking ucapane guru sumaya takalam nuli omong nuli ngomong sapa muta'alim. Nah, itu kalau dalam konteks pembicaraan ya nggak boleh memotong, tidak boleh mendahului ucapan guru, tidak boleh membersamai ucapan guru bareng-bareng, tetapi ya harus sabar menunggu gurunya selesai yufrigh hatta yafrugha ya. Kok yufrigha ya? Hatta yafrugha hingga rampung sapa syekh min kalami hingga guru itu selesai dari bicara gitu loh. Baru murid itu berbicara. Itu dalam konteks pembicaraan. Dalam konteks berjalan yo juga jangan seperti itu. Dalam konteks apapun lah. Begitu. Kalau izin bolehlah gitu. Jangan sekali-kali memotong ucapan guru. Karena apa? Kalau sudah menjelaskan dipotong di tengah jalan, apa yang hendak disampaikan guru itu lupa gurunya tidak disampaikan. Gara-gara kamu. Naudzubillah min dzalik. Wala yatahaddasalan ora yen to ngomong sapa muta'alim ma'a ghairi sakliyane ma'a ghairihi sertane sakliyane murid muta'alim wa syaikhu wa syaikhulan halih utawi guru iku ya tahaddatsu omong-omong sapa guru ma'ahu sertane murid au ma'a jama'atil majlis utawa bersama sertane jamaah majlis, dan hendaknya ia tidak berbicara dengan yang lainnya sedangkan gurunya itu di saat itu berbicara bersama murid dan dengan jamaah yang ada di majelis itu. Nek gurune jelaske omong-omong sampai nu rasa gawe majelis dhewe kumpriyek dhewe di majelis itu. Sedangkan guru itu menjelaskan, menerangkan. Akhirnya apa? Buyar penjelasannya guru, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak paham. Banyak kan orang nggak paham itu ya gara-gara ya tidak tidak mendengarkan penjelasan guru, malah rame sendiri, malah rame, walaupun nggak rame malah dia berbicara dengan temennya gitu loh. Baik secara langsung apa pakai HP gitu loh. Kalau diterangkan jelaskan malah enakan WA chatan, update status lho piye. Ayo para santri ditinggalkanlah
tabiat akhlak yang seperti itu. Wal yakun zihnuhu wal yakun lan becik ana apa zihnuhu atine murid iku hadiron hadir, maka hendaklah hatinya itu ada hadir fi jihati syekh ing dalem ngarepe guru. Akan tetapi hatinya itu hadir di hadapan gurunya, bukan di hadapan orang lain. Kecuali memang di saat menjelaskan ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan temannya, perlu dimusyawarahkan, itu tidak masalah. Dan itu atas izin dari gurunya atau atas perintah dari gurunya. Bihaisu idza amaro, bihaisu kelawan sekerine idza amaro tetkalane perintah sapa guru ing murid bisain kelawan suwi-wiji aw sa'ala utawa takon sapa guru hu ing murid ansain saking suwiji-wiji aw asyara utawa aweh isyarat sapa guru ilahi maring murid lam yuhwij iku lam yuhwij ora ngajatake butuhake sapa guru hu ing murid ilal i'adati maring baleni sanian kelawan ambalan kaping pindho, sanian kelawan ambalan kaping pindho. Akan tetapi tadi sekali lagi hatinya itu harus hadir di hadapan guru sekiranya atau apabila ia diperintah oleh gurunya terkait sesuatu, atau ia ditanya terkait sesuatu, atau guru menunjuk sesuatu pada murid, maka itu tidak dibutuhkan lagi ulangan atau pengulangan yang kedua. Maka itu tidak dibutuhkan lagi pengulangan yang kedua. Rame dhewe. Maka guru mengulang-ulang perintah, mengulang-ulang untuk bertanya atau penjelasan yang lain atau isyarat-isyarat yang lain, sehingga akan membutuhkan pengulangan yang kedua. Kalau dia fokus, hatinya hadir di hadapan guru, belajar ya di situ, hatinya di kelas bukan kemana-mana. Dia di kelas tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya apa? Maka guru itu kadang ngulang-ngulang terus. Karena apa? Ya karena dia pikirannya tidak di kelas tapi pikirannya di luar kelas. Itu kan repot itu loh. Mudah-mudahan kalau kita belajar kuliah, kelas itu ya kita memang keberadaan kita di kelas bukan di tempat yang lain, sehingga guru itu menjelaskan dengan mudah, tidak butuh pengulangan-pengulangan yang lain gitu, tidak menjelaskan secara bertubi-tubi. Ya, capek toh guru itu kalau melihat murid kayak itu gitu. Itu saja dari ngaji pada kali ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.